Oke, kembali lagi di Time Talk solutif dan mencerahkan. Di segmen kali ini kita akan membahas beberapa pertanyaan yang dititipkan oleh netizen. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang maksud dokter. Siap. Yang pertama dari Ahmad Amin. Nitip pertanyaan Min, selama ini pelayanan masyarakat masih banyak terpusat di Kepanjen. Bagi kami berwilayah di Malang Utara merasa cukup jauh. Kami butuh inovasi dan percepatan layanan. Kira-kira ada solusi apa dari Bapak calon Bupati? Ya, inilah sangat penting, ini sangat mendasar. Bahwa Kabupaten Malang itu yang pertama, Kabupaten Malang ini luas sekali, bergunung-gunung. Kita ini terluas kedua setelah Banyuwangi. Yang kedua adalah adanya isu keresahan dari wilayah. Oke. Kapan hari sempat muncul pemisahan Malang Utara, Malang Barat. Nah, itu harus dipecahkan. Karena itu pelayanan tersentral harus bisa disiasati untuk pelayanan ini juga tidak tersentral, sehingga mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Itu penting. Hal-hal yang prinsip bisa dilakukan zaman online begini, ya sudah dilakukan online. Nah, bagaimana pelayanan mungkin diratakan, di barat harus ada, di utara harus ada, di selatan ada, kalau perlu di timur ada, sehingga yang bisa disederhanakan melalui perwakilan di zona-zona itu. Kalau perlu diperbanyak, itu pelayanan di desa sudah cukup sampai desa, kenapa tidak? Nyampe desa sudah cukup, sudah di desa saja, tidak harus boro-boro ke Kepanjen. Dan itu sudah banyak di mana-mana sudah bisa dilakukan. Kenapa kita tidak gitu? Apalagi dengan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Malang yang luas ini, pasti masyarakat akan sangat mendukung itu. Oke, siap dokter. Pertanyaan kedua dari Eca Muhlasin. Seperti ada angin perubahan di Kabupaten Malang karena ada Pak Umar berlatar belakang sebagai dokter. Dengan pengalamannya bisa saja menyembuhkan warga Kabupaten Malang yang terdampak COVID-19. Apa strategi saat pandemi ini buat warga Kabupaten Malang? Dan kedua, apakah lewat politik penyakit bisa tertangani? Pertanyaannya kok begitu ya? Tapi ya begini, kami di dokter, profesi dokter itu biasanya selalu memakai pedoman-pedoman ketika di dalam memeriksa seseorang yang datang. Kita pasti runut, kita ulas ini riwayatnya bagaimana. Jadi kita namanya ada anamnesa ya, kita gali persoalan itu. Setelah kita gali, biasanya kita periksa fisiknya. Fisiknya, tanda-tanda fisik ini sesuai nggak dengan ceritanya dia. Kita cocokkan fisik itu dengan tanda-tanda itu dengan ceritanya dia. Lalu biasanya kita masih perlu alat-alat penunjang lain untuk memastikan kecocokan dari cerita dan tanda-tanda itu, yaitu pemeriksaan penunjang. Ada laboratorium gitu kan, ada ronsen ya, ada USG, CT scan dan lain-lain. Itu semua untuk mempertajam analisa. Keadaan yang dianalisa ini bagaimana? Misalnya kalau di dinas kedokteran menangani seseorang ini dalam posisi apa? Sakit apa enggak? Sakitnya apa? Itu dipastikan dulu latar belakang persoalannya. Baru kemudian mencari pemecahan yang pas. Terapinya itu apakah dengan obat, apakah dengan cairan, dipilih terapi penanganannya itu yang pas. Di situ yang akan kita terapkan juga ketika bagaimana mengelola Kabupaten Malang. Lebih-lebih di masa pandemi ini, kita berharap penanganan pandemi ini secara holistik, saya bilang, sesuai dengan duduk persoalannya. Bahwa yang kita hadapi ini virus, ya harus virus yang dihadapi. Tentang dampak psikologis dan lain-lain, itu ikutan, harus kita hadapi juga. Maka kalau pertanyaannya, politik bisa menyembuhkan penyakit nggak? Ya enggak mungkin lah politik bisa menyembuhkan. Politik itu membuat kebijakan. Nah, kalau dari kebijakan ini menjadi bermanfaat untuk penanganan, nah itu betul. Nah, tidak langsung politik langsung mengobati ya. Tapi politik inilah yang menjaga kelangsungan
manajemen suatu pemerintahan daerah. Bagaimana regulasi itu bisa melindungi dari penanganan tugas itu. Bagaimana juga kebijakannya diarahkan untuk apa anggaran-anggaran yang ada. Nah, itu menjadi politik jadi perlu kan gitu akhirnya. Nah, ini kemudian yang kita harapkan dalam hal pandemi ini adalah harus kita sadari setelah tidak ada lockdown di seluruh dunia secara serentak, maka kita harus menerima COVID ini akan selalu ada. Kalau dulu masih awal kita lockdown serentak, dalam siklus 14 hari virus itu mati, dan itu dilakukan di seluruh negara di dunia bersama-sama, maka virus itu akan mati secara serentak. Seluruh dunia melakukan 14 hari belum total, tambah lagi siklus 14 hari, seperti di Wuhan itu kan 6 kali siklus, 72 hari. Itu bisa habis virus itu, tereliminasi total. Tapi kan tidak banyak negara yang bisa seperti Wuhan, seperti Cina. Amerika saja tidak bisa. Maka ya kita harus menerima kenyataan. Kita tidak bisa mematikan virus itu. Ya sudah, virus ini akan ada terus. Kalau kita bersihkan di sini, akan tertular oleh daerah lain. Wal akhir kita sampaikan, kita harus menerima kenyataan COVID ini sudah ada bersama kita. Dia makhluk Tuhan, sekecil apapun makhluk Tuhan, pasti ada hikmahnya. Kita terima itu. Saya kadang-kadang juga setengah mensyukuri, setengah bagaimana gitu. Karena ternyata COVID ini sangat efektif. Ketika saya ya di KNU-an itu, COVID ini meniadakan dunia kemaksiatan begitu. Tapi nggak sengaja itu ya. Kok efektif daripada seruan kami ya. Nah, namun kemudian bahwa COVID virus ini masih sesuatu yang penyakit. Nah, ini bagaimana kita mengantisipasinya. Kita harus lebih dipromotif dan preventif. Karena kalau di kuratif, di pengobatan, tidak ada yang efektif mengobati COVID ini. Kita lihat banyak keluarga dokter yang sudah berguguran. Artinya dokter aja tidak sembuh ya, apalagi yang lain-lain kan gitu. Nah, memang kenyataannya obat belum ada. Kami hanya diberi referensi obat ini lebih banyak kemungkinan menyembuhkan. Tapi apakah betul-betul menyembuhkan? Apakah itu drug of choice yang menjadi pilihan? Itu belum ada yang meyakini. Sehingga yang efektif adalah dipromotif dan preventifnya. Preventif inilah yang harus kita buat secara terpadu. Bagaimana manajemen protokoler kesehatan itu sekarang harus dirubah. Kalau pendekatan protokol, siapa sih yang punya protokol? Protokol itu kan miliknya ajudan, miliknya seksi protokoler gitu ya. Nah, masyarakat tidak paham itu. Dia belum pernah jadi ajudan, belum pernah jadi seksi protokoler begitu. Kita berharap lebih menekankan pada pendekatan manajemen risiko, sehingga masyarakat juga bisa terlibat di sana. Siapapun yang seenaknya, dia akan terdampak risiko itu. Nah, dalam hal penekanan pendekatan risiko inilah yang kita harapkan. Ya, tidak usahlah diopiak-opiak Satpol PP, tidak usah diopiak-opiak polisi, tentara, tidak usah diopiak-opiak pemerintah. Dia menyadari, harus tertanam kesadaran itu, kalau sembrono dia yang kena resiko. Ketika dia tidak masker, maaf, ini kan jaga jarak ya, kan kebetulan suara masih aman ini. Kalau berdekatan, karena berbicara itu melontarkan virus setengah meteran, kalau batuk melontarkan virus sekitar 1 meteran. Nah, itu harus jaga dengan masker. Masker ini menolong orang di depan kita. Masker ini melindungi kita, relatif melindungi kita. Nah, orang yang tidak bermasker, resikonya dia akan ketularan dan menularkan. Seperti itu, supaya tertanam itu, jadi orang tidak usah diobiak-obiak lagi. Dia, oh kalau saya
tidak bermasker, risiko menularkan dan ditulari. Lalu ketika saya tidak cuci tangan, risiko tangan kita ini terkontaminasi oleh virus, akan tertular ketika memegang hidung kita atau tidak sengaja ngucuk-ngucuk mata dan lain-lain. Terus kemudian ketika berkerumun, risiko lompatan virus itu tinggi. Nah, bagaimana itu? Ya harus tidak berkerumun. Risiko tertular di berkerumun harus diantisipasi dengan jaga jarak itu. Jadi semacam itu substansinya sama saja sih dengan protokol kesehatan, hanya model pendekatannya agar masyarakat ini sendiri yang menyangga gitu ya, yang tertanam, yang tergali dari masyarakat itu sendiri ya, menekankan risiko-risikonya itu mungkin akan lebih efektif sehingga masyarakat kita bisa, bagaimana sekarang ini ada COVID, tapi kita juga tetap harus kerja keras, kita harus tetap berkembang untuk maju. Kita tidak bisa mengunci diri di rumah selamanya kan gitu. Tapi dalam hal kita beraktivitas dan bekerja itu, kita bisa menjaga agar tidak tertular oleh COVID. Kalau dibiarkan begini saja, ini yang mungkin terdampak pertama ini di kita, di dunia medis ya, di rumah sakit itu angka kasus tidak pernah berkurang, bertambah. Nah, ini harus dicegah supaya bertambahnya itu tidak melonjak terlalu kencang. Tetap ada penambahan, tapi direm gitu ya, direm dengan manajemen risiko itu. Yang kedua, memang COVID ini tidak menjadi tanggung jawab tertentu saja. Tidak bisa kita timpakan tanggung jawab kepada pemerintah saja. Seluruh masyarakat, pemerintah, seluruh pihak itu harus bersama-sama. COVID ini pandemi yang luar biasa. Kalau tidak ditangani bersama-sama ya sulit. Sehingga pemerintah juga harus hadir di sana. Misalnya begini, memberikan alat bantu atau tanda-tanda bantu. Kalau di masjid bisa ditandai, ini ada orang bisa sholat di sini, ini ada orang sudah sholat di sini. Kenapa di pasar tidak ditandai sih? Kan buat tanda saja. Itu sangat membantu kepada publik. Karena kalau tidak ditandai ya akhirnya gerumbul ketika rasan-rasan ya nggak sengaja, karena transaksi nggak sengaja berdekatan dan berlama-lama. Sehingga ya banyak pasar kita menjadi klaster penularan itu. Tapanari, Singosari, Lawang dan lain-lain. Itu yang harus hadir kita di sana. Oke, siap. Itu tadi sedikit perbincangan dari Dr. Umar tentang COVID-19. Untuk segmen selanjutnya kita akan membahas sesuatu yang lebih lucu lagi. Nantikan.